awal penciptaan alam semesta, muncullah makhluk raksasa yang disebut Celestials. Salah satu Celestial yang bernama Arishem, sang penguasa langit, menciptakan matahari pertama untuk menerangi alam semesta. Kehidupan alam semesta pun dimulai, semuanya berjalan dengan seimbang. Sampai suatu saat muncul makhluk predator ganas yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk-makhluk itu dikenal sebagai Deviants. Alam semesta pun berada dalam kekacauan. Untuk memulihkan keseimbangan alam semesta, Arishem mengirim Eternals, yaitu makhluk abadi dari planet Olympia. Mereka bertugas untuk melenyapkan para Deviants. Eternals selalu setia kepada perintah Arishem, hingga salah satu misi Eternals yang dipimpin oleh Eternals yang bernama Ajak merubah segalanya. Di bumi, pada tahun 5000 sebelum Masehi, di laut Mesopotamia, seorang ayah dan anak sedang memancing ikan di pinggir laut. Tiba-tiba dari dalam laut muncul makhluk mengerikan yang memangsa sang ayah. Makhluk itu adalah Deviant. Deviant tadi bergerak mendekati si anak, namun tiba-tiba muncul serangan laser dari atas. Laser itu berasal dari mata seorang Eternal yang bernama Ikaris. Ikaris langsung mengejar Deviant yang bisa terbang. Dari belakang si anak muncul satu lagi Deviant. Beruntung anggota Eternal yang bernama Makari yang mempunyai kekuatan bergerak dengan cepat langsung menyelamatkan anak itu. Deviant yang lain masih berusaha mencari mangsa. Kingo, Eternal dengan kekuatan tembakan laser dari jari tangannya menembaki Deviant tersebut. Dengan dibantu Makari, Kingo berhasil mengalahkan Deviant itu. Kingo berkomunikasi dengan Makari menggunakan bahasa isyarat karena Makari tidak bisa bicara. Eternal lain yang bernama Gilgamesh mempunyai tangan yang begitu kuat dan menghantam Deviant. Dia dibantu Tena yang menyerang Deviant dengan pedang dan perisai yang dia miliki. Kerjasama mereka membuahkan hasil yang bagus. Sekali lagi Deviant berhasil dikalahkan. Sementara di udara, Ikaris masih berusaha mengalahkan Deviant. Dia pun menembaki Deviant itu dan meninju makhluk itu hingga mati. Semua penduduk desa kemudian melihat benda aneh yang melayang di atas mereka. Itu adalah Domo, pesawat sekaligus tempat tinggal para Eternal. Anggota Eternal yang tersisa pun keluar dari dalam Domo. Ada Sprite yang mempunyai kekuatan membuat ilusi. Disusul Phastos yang sangat cerdas dan bisa menciptakan alat berteknologi canggih. Lalu Druid yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Ajak, pemimpin mereka yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Dan yang terakhir, Sersi yang bisa merubah molekul benda. Dia memberikan sebuah pisau kepada seorang anak. Pada tahun 575 sebelum Masehi, di Babilonia, para Deviant menyerang kota. Eternals bahu-membahu untuk menyelamatkan penduduk. Makari bergerak dengan cepat menghantam Deviant, sementara Ikaris mengeluarkan laser dari matanya. Begitu juga dengan Kingo, menembakkan laser dengan tangannya. Dengan bantuan anggota Eternals lainnya, Deviant itu pun berhasil dikalahkan. Setelah keadaan kembali damai, Ajak mengeluarkan sebuah bola yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Arishem, Celestial sang penguasa langit. Ajak melaporkan kalau mereka telah berhasil memusnahkan Deviant yang terakhir. Arishem pun memuji kinerja Ajak dan yang lainnya. Ajak berkata kalau dia mulai tertarik dengan planet bumi. Namun Arishem memberitahu kalau Ajak harus fokus dengan tujuan sebenarnya misi ini. Komunikasi itu pun terputus. Ajak kembali sadar. Ajak lalu masuk ke dalam Domo, menemui Phastos yang sedang sibuk mengerjakan proyek barunya. Di sana ada Druid dan Sprite, lalu Sersi datang bergabung. Ajak lalu berkata, umat manusia mungkin berkembang lebih lambat dari yang Eternals inginkan, tapi tidak ada yang tahu keajaiban apa yang akan mereka lihat saat peradaban manusia sudah mulai maju nantinya. Malam harinya, Eternals berkumpul dengan penduduk desa. Sprite menggunakan kekuatannya mendongeng dengan memainkan visualisasi yang menakjubkan, membuat para penonton yang kebanyakan anak-anak tercengang dan bertepuk tangan. Di sini, Druid melihat beberapa manusia yang mabuk dan berkelahi. Druid pun memanipulasi pikiran manusia yang berkelahi itu, membuat mereka menghentikan perkelahian. Makari lalu memperingatkan Druid untuk tidak ikut campur konflik antar manusia sesuai dengan perintah pemimpin mereka, Ajak. Dari atas, Ajak dan Ikaris melihat Sersi yang tersenyum bahagia menari-nari bersama penduduk. Ikaris memberitahu Ajak kalau dia memiliki perasaan pada Sersi. Namun Ikaris tidak ingin hal ini membuat misi mereka terganggu. Tak disangka, Ajak malah mempersilahkan Ikaris mengutarakan perasaannya pada Sersi. Singkat cerita, Sersi dan Ikaris pun menikah pada tahun 400 sebelum Masehi di kerajaan Gupta, India. Pada tahun 1521 setelah Masehi, di kerajaan Aztec, terjadi perang yang sangat hebat antar sekelompok manusia. Api di mana-mana menghabiskan semua bangunan. Semua orang saling menyerang satu sama lain. Di dalam hutan, Ajak melarang para Eternal ikut campur masalah antar umat manusia ini. Druid yang tidak tahan melihat orang-orang saling membunuh, mencoba menggunakan kekuatannya. Namun Ajak bersikeras melarangnya. Ajak berkata kalau mereka tidak boleh ikut campur urusan manusia. Druid menyalahkan Phastos yang membantu manusia berkembang dengan teknologi senjata api yang dia temukan. Phastos pun menampiknya dan beralasan kalau teknologi adalah bagian dari evolusi manusia. Saat Druid dan Phastos bertengkar, Tena kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya berubah menjadi putih semua. Dia mulai mengeluarkan pedang dan menyerang teman-temannya itu. Makari berusaha untuk menolong namun dia ditusuk oleh Tena.
Ejek berusaha menolong namun tangannya juga ditusuk. Ejek berusaha mengembalikan kesadaran Tena. Mata Tena pun berubah menjadi normal. Dia mendengarkan yang dikatakan Ejek. Namun tiba-tiba dia kehilangan kontrol lagi. Tena kembali menyerang Ejek. Gilgamesh kemudian datang dan berhasil membuat Tena tak sadarkan diri. Tena mengalami Mad Weary, yaitu suatu penyakit yang menjangkit Eternals ketika mereka lemah dan marah. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tena adalah menghapus semua ingatan Tena. Ejek menyarankan agar ingatan Tena dihapus saja supaya tidak membahayakan yang lain. Tapi Tena menolak. Dia tidak ingin memorinya selama ini hilang begitu saja. Dia pasti akan menjadi orang lain setelah ingatannya dihapus nanti. Ejek pun meyakinkan kalau Tena akan tetap menjadi bagian keluarga ini meskipun ingatannya dihapus. Druid pun menyelah. Druid mulai meragukan tujuan misi mereka. Mereka membiarkan manusia saling menghancurkan ketika mereka semua bisa membantu. Druid merasa marah ketika dia tidak bisa menolong manusia. Secara sepihak, Druid menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang yang ada di sana. Para manusia yang berperang itu pun mulai menghentikan aktivitasnya. Mereka menjatuhkan senjata. Ikaris mencoba menghentikan Druid, namun Ejek melarangnya. Druid pun kemudian pergi meninggalkan mereka bersama prajurit-prajurit yang tadi berperang. Di sini, Gilgamesh tidak setuju ingatan Tena dihapus. Gilgamesh menawarkan akan menjaga Tena, walaupun resikonya dia bisa saja terbunuh saat Tena kambuh lagi. Ejek pun mengizinkan Gilgamesh untuk membawa Tena pergi. Ikaris menyarankan untuk bertanya pada Arishem, namun Ejek menolak. Ejek membebaskan anggota Eternals untuk pergi keluar sana dan menjalani hidup untuk diri sendiri, tidak sebagai anggota Eternals lagi, tidak dengan tujuan yang diberikan Arishem, namun tujuan mereka sendiri. Ejek ingin mereka melihat seisi dunia dan mengenal para manusia di dalamnya. Di masa kini, Cersei terlihat berjalan terburu-buru karena dia sudah terlambat masuk dalam kelas. Dia sekarang menjadi dosen sejarah yang tinggal di London. Karena terlambat masuk kelas, teman Cersei yang sama-sama seorang dosen, Ken, mengisi kelas sambil menunggu Cersei datang. Ken sepertinya memiliki perasaan khusus pada Cersei. Saat Cersei sedang mengajar, tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat. Cersei menyuruh murid-muridnya untuk berlindung di bawah kursi. Cersei lalu melihat salah satu muridnya hampir tertimpa pajangan. Cersei langsung memegang benda itu dan seketika benda itu berubah menjadi debu. Malam harinya, Cersei dan Sprite dalam perjalanan pulang setelah merayakan ulang tahun Dane. Mereka tinggal bersama di London. Ternyata, Dane menyukai Cersei. Dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun tiba-tiba mereka diserang Deviant. Cersei pun maju dan menyentuh jalan. Jalan itu berubah menjadi lumpur. Cersei menyentuhnya sekali lagi dan lumpur itu pun berubah menjadi tanah padat dan membuat Deviant itu terjebak. Mereka pun lari. Dane lalu bertanya makhluk apa itu. Sprite memberitahu kalau itu adalah Deviant. Makhluk itu mengejar Cersei dan yang lainnya. Sprite pun menyusul untuk menolong Cersei. Sprite menciptakan tiruan dirinya dan Cersei membuat Deviant itu kebingungan. Namun tak lama kemudian, Deviant itu berhasil menemukan Sprite yang asli. Sprite berlari, begitupun juga dengan Cersei. Namun Sprite berhasil diserang. Dia terjatuh. Di saat Sprite terpojok, tiba-tiba tubuh Deviant terlempar ke sebuah toko begitu keras. Muncul kilatan laser yang menyerang Deviant itu. Terlihat Ikaris yang tiba di tempat itu. Deviant masih berusaha menyerang Ikaris dan dibalas Ikaris dengan tembakan laser. Deviant itu pun terluka, namun dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri, mirip seperti kemampuan yang dimiliki oleh Ejek. Deviant itu pun kabur ke dalam sungai. Cersei lalu menjelaskan pada Dane bahwa dia sebenarnya adalah seorang Eternals yang diutus 7.000 tahun yang lalu untuk membasmi Deviant. Dane pun bertanya kenapa Eternals tidak membantu Avenger membasmi kejahatan. Cersei menjawab kalau mereka tidak boleh mencampuri konflik kehidupan manusia, kecuali Deviant terlibat di dalamnya. Cersei mengira mereka sudah membasmi Deviant 5 abad yang lalu. Dan lalu bertanya, jika para Deviant sudah dibasmi, kenapa Cersei masih di sini? Cersei menjawab, selama ini mereka sedang menunggu perintah untuk pergi meninggalkan bumi. Dan lalu menyinggung hubungan Cersei dengan Ikaris, karena kelihatannya mereka berdua cukup akrab. Cersei mengakui kalau dulu dia sempat menjalin hubungan spesial dengan Ikaris. Namun suatu saat, Ikaris pergi meninggalkannya tanpa kabar. Cersei mengira kalau Ikaris akan kembali, tapi Ikaris tidak pernah kembali. Cersei juga bingung kenapa Ikaris baru muncul setelah sekian lama. Cersei pun berpamitan karena mereka harus menemui Ejek, pemimpin mereka, untuk melaporkan kejadian barusan. Cersei, Sprite, dan Ikaris bersiap-siap untuk menemui Ejek. Cersei heran sekaligus bingung kenapa Deviant yang tadi mereka temui bisa menyembuhkan diri sendiri, seperti kemampuan yang dimiliki Ejek. Ikaris mengusulkan mereka harus mengumpulkan semua anggota Eternal. Mereka pun pergi menemui Ejek yang tinggal di Dakota Selatan. Setelah sampai di rumah Ejek, Cersei memanggil Ejek namun tidak ada jawaban. Cersei menuju belakang rumah di mana pintunya sudah terbuka. Cersei langsung panik begitu melihat tubuh Ejek tergeletak di tanah. Sprite dan Ikaris pun mengikutinya. Ejek ternyata sudah tak bernyawa. Terlihat luka yang disebabkan oleh serangan Deviant. Di dalam rumah, Sprite terlihat bersedih mengingat kenangan terakhir bersama dengan Ejek. Sprite berkata kalau ini adalah kematian pertama Eternals sejak 7.000 tahun.
Pasti Deviant yang muncul di London yang telah membunuh Ejek dan menyerap kekuatannya. Di luar, saat Cersei memandangi tubuh Ejek, tiba-tiba lampu mati. Keadaan menjadi gelap. Tiba-tiba muncul cahaya yang berasal dari bola emas yang keluar dari tubuh Ejek. Bola itu masuk ke dalam tubuh Cersei. Tiba-tiba alam bawah sadar Cersei menghadap Arisem. Arisem memberitahu Cersei kalau waktunya sudah tiba. Cersei pun kembali sadar. Cersei memberitahu Sprite dan Ikaris kalau bola Ejek masuk ke dalam tubuhnya. Itu artinya Ejek memilih Cersei untuk menggantikannya memimpin Eternals di bumi. Cersei, Ikaris, dan Sprite kemudian pergi menuju Mumbai, India untuk menemui Kingo. Mereka kaget melihat Kingo yang saat ini menjadi seorang bintang film. Seseorang yang bernama Karun Patel lalu menghampiri Cersei. Dia adalah asisten Kingo. Setelah Kingo selesai syuting film, Sprite meminta untuk berbicara empat mata. Kingo pun berkata kalau Karun sudah mengetahui semua rahasia tentang dirinya. Cersei lalu memberitahu kalau Ejek dibunuh oleh Deviant. Hal ini sontak membuat Kingo terdiam. Ikaris mengajak Kingo untuk bergabung melawan Deviant. Kingo pun bimbang karena dia baru memulai syuting film. Karun pun memberi nasihat kalau Kingo harus pergi untuk menolong keluarganya. Akhirnya, mereka pun pergi menemui Gilgamesh menggunakan pesawat pribadi milik Kingo. Kingo berencana membuat film dokumenter tentang Eternals, jadi dia membawa Karun sebagai kameramennya. Gilgamesh dan Tena tinggal di Australia. Mereka membangun rumah di gurun jauh dari keramaian. Sesampainya di sana, terlihat mayat seekor Deviant yang tergeletak. Namun itu bukan Deviant yang mereka temui di London. Mereka pun mengetuk pintu rumah Gilgamesh. Gilgamesh lalu keluar menemui mereka. Mereka pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi. Gilgamesh terlihat syok setelah mengetahui kalau Ejek tewas dibunuh oleh Deviant. Mereka lalu menghampiri Tena yang sedang menggambar di bawah sebatang pohon. Tak disangka Tena langsung mengamuk saat Gilgamesh mendekat. Penyakit Medwiri Tena kembali kambuh. Sprite lalu menampilkan ilusi tentang asal-usul Tena untuk mengembalikan kesadarannya. Gilgamesh lalu menyentuh tangan Tena. Mereka pun berhasil. Tena kembali sadar. Saat sedang makan bersama, Gilgamesh menyinggung perihal Ikaris yang tidak dipilih Ejek untuk menggantikannya menjadi pemimpin. Hal ini membuat Cersei terdiam. Cersei kemudian keluar dengan alasan mencari udara segar. Di sana Cersei melihat gambar-gambar yang dibuat Tena. Gilgamesh lalu datang dan berkata kalau Tena menggambar tentang planet Century 6, di mana dia dulu tinggal di sana sampai planet itu dihancurkan. Tena selalu berkata ada gempa besar yang menghancurkan planet Century 6. Cersei pun teringat tentang gempa besar berskala global yang belum pernah ada yang terjadi 3 hari lalu. Setelah Gilgamesh pergi, saat Cersei duduk sendirian, dia memejamkan mata dan tiba-tiba bola emas bereaksi. Suasana pun berubah. Alam bawah sadar Cersei menghadap Arisem. Cersei melaporkan kepada Arisem apa yang terjadi pada Ejek dan kejadian gempa bumi akhir-akhir ini. Arisem lalu menjawab, gempa itu adalah tanda-tanda kelahiran Celestial baru. Karena Cersei sekarang adalah pemimpin Eternals, Arisem memberitahu bahwa tujuan utama Eternals diciptakan adalah untuk membantu melahirkan Celestial baru. Setiap 1 juta tahun sekali, Celestial yang baru akan lahir. Sebelumnya, Arisem memilih bumi sebagai kepompong Celestial baru yang bernama Tiamut. Agar bisa tumbuh, Celestial Tiamut membutuhkan energi yang besar dari manusia dan jumlah populasi manusia sekarang di bumi sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Saat proses lahirnya Celestial Tiamut, bumi akan hancur dan semua makhluk di bumi akan mati. Arisem memberitahu kalau akhir dari satu kehidupan adalah awal dari kehidupan yang lain. Celestial Tiamut nantinya akan bertugas menciptakan matahari baru, menghasilkan gravitasi, panas dan cahaya, dan menciptakan galaksi baru. Ejek mengetahui misi ini sejak lama. Dia sudah membantu banyak Celestial lahir selama jutaan tahun lamanya. Begitupun juga Cersei dan para Eternals lainnya. Cersei pun menjawab kalau dia tidak ingat sama sekali pernah membantu melahirkan Celestial. Dia yakin kalau sebelumnya dia hanya tinggal di planet Olympia. Arisem pun memberitahu kalau planet Olympia itu tidak ada. Arisem memperlihatkan sebuah tempat yang bernama penempaan dunia. Disinilah Cersei dan para Eternals lainnya diciptakan. Di sini, Arisem membangun dan memprogram para Eternals. Cersei lalu melihat sosok robot dengan wajah yang hanya setengah dan mirip dengannya. Lalu muncul banyak robot yang mirip dengan Eternals lainnya. Selama ini, Cersei tidak mengingat semua hal itu karena Arisem menghapus dan menyetel ulang ingatan mereka setelah kemunculan Celestial baru. Arisem menyimpan memori mereka di tempat khusus. Arisem tidak menghapus memori Ejek karena Ejek adalah pemimpin Eternals. Ternyata, Deviants juga diciptakan oleh Arisem itu sendiri. Awalnya, Deviants dikirim untuk memusnahkan predator yang ada di planet inang Celestials agar makhluk cerdas seperti manusia bisa bertumbuh. Namun ada yang cacat dari desain Deviant. Deviant bisa berevolusi dan menjadi predator ganas tak terkendali. Itulah alasan Arisem menciptakan Eternals, makhluk sintetis yang tidak bisa berevolusi, yang bertugas untuk memusnahkan Deviants setelah Deviants menyelesaikan tugasnya.
Arisem meminta Cersei untuk tidak mengecewakannya karena Ecek telah memilih Cersei sebagai penggantinya menjadi pemimpin Eternals. Cersei kemudian kembali sadar. Cersei menceritakan kepada para Eternals tentang informasi yang barusan dia dapatkan dari Arisem. Kingo tak percaya bahwa selama ini dia adalah robot pesuruh dan selama ini juga ingatan mereka telah diambil oleh Arisem. Sprite berpendapat pasti ada kesalahan saat Arisem mengambil ingatan Tena. Ini adalah alasan kenapa Tena mengidap penyakit Medwiri. Tena bisa teringat kenangan misi sebelumnya tentang penderitaan semua orang setiap Celestial baru lahir. Cersei lalu berkata kalau mereka harus menunda kelahiran Celestial Tiamut karena akan ada banyak orang yang menderita. Setidaknya pasti ada cara untuk membuat Celestial muncul tanpa membahayakan orang lain. Gilgamesh menyarankan untuk meminta bantuan Druid. Mungkin saja Druid mampu mengendalikan pikiran Celestial Tiamut, membuatnya kembali tertidur. Ikaris mengusulkan untuk mengumpulkan sisa anggota Eternals. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai kelahiran Celestial ini. Mereka pun pergi menuju sungai Amazon di mana Druid tinggal bersama para pengikutnya. Mereka memberitahu Druid mengenai apa yang terjadi, namun tanggapan Druid tidak begitu mengenakan. Druid malah bertengkar dengan Kingo dan Ikaris. Druid marah ketika dia tahu kalau dia diciptakan untuk misi bunuh diri selama 7.000 tahun ini. Druid menolak untuk membantu mereka. Para anggota Eternals itu pun bermalam di sana, berharap Druid akan berubah pikiran. Gilgamesh dan Tena sedang mengobrol di hutan, sementara Sprite dan Kingo mengobrol di pemukiman warga. Cersei mencoba menelpon Den, namun sinyal di sana jelek. Ikaris lalu memberitahu Cersei bahwa Cersei seharusnya tidak boleh mengganggu proses kelahiran Celestial baru ini. Hal ini pasti akan membuat Arisem marah. Cersei pun menjawab kalau dia tidak takut. Dia bertekad menghentikan siklus kekerasan ini. Tiba-tiba, Devian bersayap datang membawa Ikaris terbang. Di daratan muncul 2 Devian lagi. Kingo menolong Cersei dan mulai menembaki Devian itu. Devian itu naik ke atap rumah warga. Kingo berusaha menembaknya, namun dia juga harus melawan Devian yang ada di dekatnya. Cersei pun diserang oleh Devian. Di atas, Ikaris berhasil melumpuhkan Devian yang membawanya terbang. Namun dari belakang, Ikaris diserang Devian yang dia temui di London. Untung saja, Gilgamesh dan Thea datang menolong. Gilgamesh menyerang Devian hingga terlempar jauh. Namun ternyata Devian ini mampu mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Di saat mendesak seperti ini, penyakit Medwiri Tena kambuh. Dia pun menyerang Ikaris. Gilgamesh berusaha menolong Ikaris dari serangan Tena. Di tempat lain, para warga yang pikirannya dikendalikan oleh Druid menembaki Devian. Druid lalu muncul dan menembak bagian kepala Devian. Cersei lalu mengubah sebuah pohon besar menjadi besi yang digunakan untuk menyerang Devian. Cersei lalu menyuruh Druid untuk membebaskan para warga dari pengaruh kekuatannya. Awalnya Druid menolak, dia tetap menggunakan warga untuk menembak Devian. Namun akhirnya dia sadar dan membebaskan warga, menyuruh mereka berlindung menuju sungai. Tiba-tiba Devian di hadapannya kembali bebas. 2 Devian terlihat menuju camp warga. Ikaris pun pergi untuk mengejar Devian itu, sementara Gilgamesh melawan 1 Devian. Ikaris mengejar Devian yang sedang terbang, menembak Devian itu dan kemudian melemparnya. Ikaris membuka mulut Devian lalu menembaknya hingga mati. Seekor Devian berusaha menyerang Kingo dan Sprite, untung saja Ikaris menolong mereka. Devian itu menyerang Ikaris secara membabi buta. Ikaris berusaha menembak tapi meleset. Cersei mengambil sebatang kayu dan merubahnya menjadi pedang lalu menusuk Devian itu. Cersei pun terlempar masuk ke dalam sebuah kolam lalu diikuti oleh Devian. Cersei mengumpulkan energinya dan memegang Devian itu dan merubahnya menjadi pohon. Ini pertama kalinya Cersei merubah makhluk hidup menjadi benda mati. Semua yang melihatnya pun tercengang. Di tempat lain, Gilgamesh masih bertarung melawan Devian di dalam hutan. Namun Devian itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Devian melihat Tena yang bersembunyi di balik pohon. Devian lalu mendekati Tena, tapi Gilgamesh melindunginya. Gilgamesh pun kembali diserang oleh Devian. Gilgamesh ditusuk berkali-kali dan digigit. Devian itu lalu menyedot semua kekuatan Gilgamesh hingga tewas. Devian itu lalu berubah bentuk. Dia mulai berdiri tegak seperti manusia. Devian itu bisa bicara. Dia berkata kalau dia memiliki semua memori milik Acek yang telah dia bunuh sebelumnya. Devian itu bertekad akan membunuh Eternals yang telah menghabisi seluruh kaumnya. Keesokan harinya, jasad Gilgamesh dibakar lalu abunya ditabur di sungai oleh Tena. Druid dan Cersei menemaninya di tepi sungai. Druid berkata kalau dia merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Celestial tertidur. Untuk itulah mereka membutuhkan bantuan Phastos. Singkat cerita, Phastos saat ini tinggal dengan keluarganya di Chicago. Ikaris dan Cersei pun mendatanginya untuk meminta bantuan. Awalnya Phastos menolak, tapi demi melindungi keluarganya saat ini, dia pun bersedia untuk bergabung. Di situs penggalian Babilonia, para ilmuwan terlihat sedang menggali. Druid lalu mengendalikan pikiran mereka membuat para ilmuwan itu pergi meninggalkan situs tersebut. Para Eternals pun kemudian muncul. Phastos mengeluarkan sebuah benda berbentuk segitiga dari kedua telapak tangannya. Tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka mulai bereaksi. Itu adalah Domo, pesawat milik para Eternals. Di dalam Domo, mereka menemui Makari yang selama ini menjaga Domo. Makari mengira mereka akan pulang ke Olympia. Kingo kemudian menjelaskan kepada Makari kalau planet Olympia sebenarnya tidak ada.
Di sini Phastos pun bergegas menciptakan teknologi baru untuk mencegah kelahiran celestial. Phastos akan menciptakan sebuah gelang. Gelang itu bisa mengumpulkan energi kosmik dari tubuh semua anggota Eternals yang akan disalurkan kepada Druid dan membuatnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menidurkan celestial. Gelang itu disebut gelang Unimind. Namun Phastos masih belum menemukan cara bagaimana menghubungkan energi mereka semua menjadi satu. Ternyata di sini Sprite memiliki pandangan lain. Dia merasa manusia tidak layak untuk diselamatkan. Mereka lalu menanyakan pendapat Ikaris sebagai yang terkuat dan terhebat di antara mereka. Namun Ikaris menjawab bahwa Ejek memilih Sersi sebagai penggantinya. Jadi Sersi yang harus memutuskan hal ini. Beberapa hari yang lalu, sebelum Ejek meninggal, Ikaris datang menemui Ejek di rumahnya. Mereka membicarakan tentang kelahiran Celestial Tiamut. Menurut Ejek, seharusnya Celestial Tiamut sudah lahir sejak 5 tahun lalu. Namun saat itu, Thanos menghilangkan separuh populasi manusia. Hal itu berhasil menunda kelahiran Celestial Tiamut. Setelah para Avenger mengembalikan populasi manusia seperti semula, akhirnya saat ini Celestial Tiamut siap untuk dilahirkan. Ternyata Ikaris sudah tahu akan hal ini sejak dulu. Ejek mengusulkan untuk memberitahu Eternal lainnya karena dengan menyatukan kekuatan mereka akan bisa menunda kelahiran Celestial Tiamut. Ejek mengkhianati Arisem. Dia ingin mencegah kelahiran Celestial Tiamut ini. Ejek pernah melihat manusia berbohong dan membunuh, tapi dia juga melihat manusia saling mencintai dan tertawa. Ejek tidak tega, manusia harus musnah begitu saja. Ikaris lalu membawa Ejek pergi ke Alaska karena ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dari atas tebing, mereka melihat beberapa Deviant yang ternyata masih hidup. Deviant itu baru terbebas dari gletser yang mencair beberapa saat lalu. Secara mengejutkan, Ikaris berkata kalau dia tidak akan membiarkan Ejek mengkhianati Arisem. Ikaris pun mendorong Ejek hingga terjatuh. Di bawah, Deviant mulai menyerang Ejek. Ejek mencoba menembaki Deviant, namun Ejek ditusuk beberapa kali di punggungnya oleh Deviant yang bersembunyi di dalam gua. Ikaris hanya diam menontonnya dari atas. Deviant itu menyedot energi Ejek hingga tewas. Ikaris lalu membawa tubuh Ejek kembali ke halaman rumahnya. Deviant yang tadi menyerap energi Ejek lalu membagikan energi yang dia punya kepada kawanannya. Mereka pun berevolusi. Kembali ke masa kini, Phastos menyuruh Makari untuk pergi mencari titik kemunculan Celestial. Makari pergi secepat kilat melintasi berbagai belahan dunia. Dia pun berhasil menemukan tempat kelahiran Celestial yang ada di Samudra Hindia. Di sana terdapat gunung berapi yang siap memuntahkan laharnya. Di dalam Domo, Ikaris terlihat berganti kostum Eternals. Dia lalu menghancurkan proyek gelang milik Phastos. Semua orang pun kaget melihat tindakan Ikaris ini. Ikaris berkata kalau dia akan menyerang siapapun yang mencegah kelahiran Celestial Tiamut. Kini semua orang tahu bahwa ternyata Ikarislah yang telah membunuh Ejek. Ikaris berkata kalau dia akan terus mengabdi pada Arisem apapun yang terjadi. Makari lalu datang memberitahu lokasi kelahiran Celestial. Ikaris langsung menembak Makari. Beruntung Kingo menolongnya dan menyuruh Makari untuk pergi. Ikaris akan membunuh Eternals lainnya jika mereka menghalanginya. Secara mengejutkan, Sprite memilih untuk ikut bersama Ikaris pergi. Kingo lalu berkata kalau apa yang dikatakan Ikaris ada benarnya. Jika mereka menghentikan kelahiran Celestial baru, berarti mereka juga mencegah terciptanya kehidupan baru di alam semesta. Kingo memilih untuk setia pada Arisem. Dia pun memutuskan untuk pergi juga. Druid lalu mengusulkan untuk memiliki rencana cadangan jika ingin mencegah kelahiran Celestial, karena kini hanya tersisa 5 Eternal saja. Kekuatan mereka tidak akan cukup. Druid pun teringat soal Sersi yang bisa merubah Deviant menjadi pohon. Mendengar hal itu, Phastos ingin Sersi merubah Celestial menjadi batu. Namun ternyata Sersi tidak ingat bagaimana caranya. Lagi pula Sersi tidak ingin membunuh Celestial. Dia hanya ingin menidurkan Celestial itu saja. Tena lalu memberitahu Sersi alasan kenapa Ejek memilihnya menjadi pemimpin. Karena Sersi begitu mencintai manusia sejak pertama kali tiba di bumi. Ejek yakin Sersi akan melakukan apapun untuk menyelamatkan umat manusia seperti yang Ejek inginkan. Phastos kemudian berkata kalau bola emas yang ada pada Sersi bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Arisem, maka benda itu juga bisa digunakan untuk mengaktifkan proyek Unimind miliknya. Phastos pun mengambil bola itu dari tubuh Sersi. Dengan bantuan bola itu, Phastos akhirnya berhasil membuat gelang yang akan menggabungkan kekuatan mereka. Para Eternals itu pun berganti kostum, masing-masing memakai gelang ciptaan Phastos. Di tempat lain, Ikaris dan Sprite sudah lebih dulu berada di Samudra Hindia. Mereka berdua lalu melihat Domo yang bergerak mendekat. Ikaris menyuruh Sprite untuk melindungi kelahiran Celestial, sementara Ikaris sendiri terbang masuk ke dalam Domo. Di dalam Domo, hanya ada Tena. Mereka berdua pun bertarung. Sementara di luar, Sersi, Makari, dan Druid mulai mengaktifkan gelang untuk menggabungkan kekuatan mereka. Tena berusaha melawan Ikaris dengan kekuatan yang dia punya, namun pada akhirnya Tena bisa dipojokkan. Saat melihat gelang Unimind milik Tena mulai bereaksi, Ikaris pun terbang meninggalkan Domo. Ikaris menyerang Druid, membawanya terbang lalu melemparnya kemudian menembakinya. Tak hanya itu saja, Ikaris juga menghancurkan Domo hingga pesawat itu terjatuh. Makari segera menolong Tena dan Phastos yang berada di dalamnya. Makari yang emosi karena Ikaris menghabisi Druid, langsung menghajar Ikaris dengan kecepatan super.
Sementara itu, gunung berapi mulai memuntahkan laharnya, melemparkan batu-batu lahar yang menghantam para Eternals. Makari masih menyerang Ikaris dengan kecepatan tinggi. Melihat kesempatan ini, Cersei memutuskan untuk bergerak mendekati puncak gunung Merapi. Dia menyuruh Phastos untuk membuat Ikaris sibuk. Secara bahu-membahu, Phastos, Makari, dan Tenna bertarung melawan Ikaris. Dari dalam laut, Devian akhirnya muncul. Devian itu yang menyerap kekuatan Ejek dan Gilgamesh. Makari membuat putaran pasir, namun Devian berhasil menghentikannya. Devian berusaha menyerap kekuatan Makari, untunglah Phastos menyelamatkannya. Devian itu pun terlempar ke dalam gua. Tenna langsung mengejar Devian itu. Ikaris baru menyadari kalau Cersei tidak ada di sana. Dia hendak menyusul Cersei, namun Phastos mencegahnya. Phastos mengikat kaki dan tangan Ikaris. Phastos juga membuat Ikaris tidak bisa menembakkan laser di matanya. Di tempat lain, Tenna berjalan pelan masuk ke dalam gua dengan kedua tangan memegang senjata. Tenna berniat balas dendam atas kematian Gilgamesh. Devian kemudian muncul menyerang Tenna dari belakang. Di luar, Cersei semakin dekat dengan pusat gunung berapi. Cersei lalu melihat sosok Ejek yang berkata kalau Cersei tidak akan mampu mencegah kelahiran Celestial. Cersei pun tidak tertipu. Dia langsung sadar kalau itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Sprite. Tiba-tiba Sprite menusuk Cersei dari belakang dan berkata kalau selama ini Sprite begitu iri dengan Cersei dan yang lainnya yang bisa hidup berdampingan dengan manusia, sedangkan Sprite tidak karena tubuhnya tidak bisa tumbuh dewasa. Druid kemudian datang memukul kepala Sprite hingga pingsan. Di dalam gua, Tenna menyerang Devian menggunakan pedang dan perisainya. Tenna menusuk Devian, namun Devian itu berhasil memukul Tenna menggunakan tangan Gilgamesh. Devian menggunakan suara Gilgamesh untuk membuat Tenna kebingungan. Di saat Devian mulai menyerap energi Tenna, Tenna pun kembali sadar dan membunuh Devian itu menggunakan kekuatannya. Di luar, laut mulai bergejolak, pohon-pohon mulai tumbang. Dari dasar laut terlihat kemunculan Celestial Tiamut. Cersei pun berdiri di atas telapak tangan raksasa milik Celestial Tiamut. Cersei mulai menyentuh tangan Celestial Tiamut dan merubahnya menjadi es. Saat itulah Ikaris berhasil lepas dari ikatan Phastos. Kini Ikaris ada di hadapan Cersei. Namun Ikaris tidak mampu menyerang Cersei. Ingatan tentang kebersamaan mereka membuat Ikaris akhirnya membantu Cersei. Para Eternals, termasuk Ikaris dan Sprite, bergabung membentuk Unimind, memberikan kekuatan yang besar pada Cersei untuk merubah seluruh bagian tubuh Celestial Tiamut menjadi gunung es. Setelah Celestial Tiamut berhasil dibekukan, Ikaris yang merasa bersalah memutuskan untuk terbang meninggalkan bumi. Dia terbang mendekati matahari untuk bunuh diri. Di bumi, Cersei bertanya apakah Sprite ingin menjadi manusia biasa karena dia bisa merubahnya menggunakan sisa energi Unimind. Sprite pun menjawab iya. Sprite ingin merasakan tumbuh menjadi dewasa. Sprite tidak peduli jika dia harus kehilangan keabadian. Cersei pun merubah Sprite menjadi manusia biasa. 2 minggu kemudian, Tenna, Druid, dan Makari akan pergi melintasi galaksi menemukan Eternals lainnya menggunakan domo yang sudah diperbaiki oleh Phastos. Sementara Sprite pergi bersama Kingo dan Karun. Sprite yang kini menjadi manusia biasa, dia akan mulai bersekolah. Setelah mengantar Sprite, Cersei bertemu dengan Dane. Mereka pun berjalan-jalan di taman. Namun tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Cersei pun tertarik ke atas langit. Cersei, Phastos, dan Kingo menghadap Arishem yang muncul di luar orbit bumi. Arishem berkata kalau dia akan membiarkan manusia tetap hidup. Namun Arishem membawa Cersei, Phastos, dan Kingo ikut dengannya agar mereka bertiga menyaksikan bumi yang hancur diakibatkan oleh ketamakan manusia itu sendiri. Di luar angkasa, Tenna, Druid, dan Makari dikejutkan oleh kedatangan satu Eternals yang bernama Eros. Di bumi, karena ingin menyelamatkan Cersei, Dan membuka peti peninggalan leluhurnya. Peti itu berisi pedang keramat yang akan merubah Dan menjadi Black Knight. Dan berakhirlah alur cerita film Eternals ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan